Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Hidayat, Olivia Rahmi Rusmana, Faridah Aryani, Muhammad Nusretiawan, dan Muhammad Bayani. Langsung saja, di sini saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan pengertian model pembelajaran kuantum, learning, dan STEM. Jadi yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran kuantum. Jadi teman-teman, pembelajaran kuantum ini merupakan salah satu pembelajaran yang mampu menciptakan interaksi dan keaktifan siswa sehingga kemampuan, bakat, dan potensi siswa dapat berkembang, yang pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar dengan meminimalisir berbagai hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar secara mudah. Menurut Bobby, De Porter, dan Mike Sinarki, quantum learning ini berakar dari upaya seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan adanya dengan adanya yang disebut dengan sugestologi atau sugestopedia yang menurut sebagian orang memicu seluruh pergerakan percepatan belajar atau accelerated learning. Percepatan belajar ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatannya masing-masing, dengan upaya yang normal yang didukung dengan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, yang kedua, itu adalah pengertian STEM. Jadi, pembelajaran STEM adalah suatu model pembelajaran yang meliputi sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi, ada 4 ya. Model pembelajaran ini dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, afektif, serta mengaplikasikan pengetahuannya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan model pembelajaran. Yang pertama yaitu langkah model quantum learning yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengkondisian awal. Nah, di mana pada tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental siswa mengenai model pembelajaran kuantum yang di mana pembelajaran model kuantum ini menuntut untuk siswanya terlibat secara aktif. Pada pengkondisian awal ini biasanya meliputi menumbuhkan rasa percaya diri, memotivasi siswa, menjalin hubungan, dan ataupun keterampilan belajar. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan pembelajaran. Nah, pada tahap ini yaitu meliputi menyiapkan alat dan pendukung lainnya, terus menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses belajar berlangsung, ataupun penyusunan evaluasi. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran kuantum. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran kuantum ini terdiri terbagi lagi menjadi 6 tahapan. Yang tahap pertama yaitu tumbuhkan minat siswa. Cara menumbuhkan minat siswa salah satunya yaitu memberikan rasa penasaran tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu alami. Pada langkah ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu penamaan. Nah, pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari setelah siswa menceritakan pengalaman yang telah didapat. Sehingga dalam penamaan, siswa telah memiliki bekal. Yang keempat yaitu demonstrasi. Tahap ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperagakan pengalaman yang telah diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu ulangi. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan cara menulis kembali materi yang telah disampaikan oleh guru, baik dengan bercerita kepada teman ataupun kepada seluruh siswa. Yang keenam, rayakan. Nah, rayakan merupakan salah satu bentuk motivasi yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pujian kepada siswa yang telah berhasil maupun yang tidak berhasil. Nah, itu tadi 6 tahapan yang pelaksanaan pembelajaran kuantum. Yang terakhir yaitu evaluasi.
Nah, evaluasi dilakukan oleh guru dengan cara mengecek kembali pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Selain itu, guru juga meminta untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu langkah pendekatan pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu langkah pengamatan. Pada langkah ini, siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep sains yang sedang diajarkan. Yang kedua yaitu langkah ide baru. Pada langkah ini, siswa mulai mengamati dan memperoleh informasi mengenai berbagai fenomena yang terkait dengan materi yang sedang dibahas. Pada tahap selanjutnya, siswa melaksanakan langkah ide baru. Siswa mencari informasi dan memikirkan ide baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu langkah inovasi. Peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat diaplikasikan. Yang keempat, langkah kreasi. Nah, pelaksanaan semua sarana dan pendapat hasil diskusi mengenai ide yang dapat diaplikasikan. Yang terakhir, langkah nilai, yang dimana harus dimiliki oleh peserta didik dari ide yang dilaksanakan peserta didik berupa sebuah nilai yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi berikutnya mengenai langkah-langkah kegiatan model pembelajaran kuantum. Yang pertama yaitu pengondisian awal. Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental siswa mengenai model pembelajaran kuantum yang menuntut keterlibatan siswa. Melalui pengkondisian awal ini, proses pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan dilakukan dalam kondisi awal ini meliputi penumbuhan rasa percaya diri siswa, motivasi diri, menjalin hubungan, dan keterampilan belajar. Yang kedua, penyusunan rancangan pembelajaran. Tahap ini sama artinya dengan tahap persiapan dalam pembelajaran biasa. Yang ketiga, yakni pelaksanaan pembelajaran kuantum. Tahap ini merupakan tahap inti pembelajaran kuantum. Kegiatan ini dirancang menggunakan akronim TANDUR, yakni tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan minat siswa. Konsep ini dianggap sebagai konsep operasional dan prinsip bahwa bawalah dunia mereka ke dunia kita. Yang kedua, alami atau pemberian pengalaman umum. Pada langkah ini, guru memberikan siswa untuk menceritakan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, penamaan atau penyajian materi. Pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari siswa, menceritakan pengalaman yang telah didapat, sehingga dapat penamaan siswa telah memiliki bekal untuk menghindari kebosanan dan untuk menggali kemampuan siswa lebih dalam. Yang keempat, demonstrasi. Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan memberikan kesempatan siswa untuk memperagakan pengalaman tersebut di depan teman-temannya. Yang kelima, ulangi. Ini dilakukan oleh siswa dengan cara menulis kembali materi yang telah disampaikan oleh guru, baik dengan bercerita atau menulis menjadi sebuah ringkasan. Yang keenam, rayakan atas usaha siswa. Perayaan ini merupakan salah satu bentuk motivasi yang digunakan oleh guru dengan memberikan pujian kepada siswa yang berhasil maupun tidak berhasil sebagai reward dan penghargaan untuk mereka. Dan yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses dalam produk untuk melihat keefektifan pembelajaran dilakukan, apakah baik atau tidaknya pembelajaran yang terjadi di kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya yaitu sintak pembelajaran. Nah, kelas 6 semester 2, temanya itu menjelajahi angkasa luar. Subtema kedua, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran ke-1. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi pembelajaran sistem tata surya menggunakan skenario pembelajaran STEM. Nah, jadi yang pertama, guru membagi siswa menjadi kelompok kecil. Setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 orang dalam kelompoknya masing-masing. Yang kedua, guru memberikan refleksi, membawa siswa ke dalam sebuah masalah
dan motivasi untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, siswa melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mengembangkan konseptual, bisa dari melalui internet atau buku-buku. Kemudian yang keempat yaitu guru mengajak siswa melakukan penelitian terkait permasalahan yang diberikan guru. Kemudian yang kelima, guru meminta setiap kelompok untuk menggambarkan garis orbit sistem tata surya. Yang keenam, guru meminta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan kelompok tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, guru meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok yang telah berpresentasi. Ya, demikianlah hasil dari presentasi saya. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum learning dan STEM. Untuk quantum learning, kelebihannya adalah siswa lebih memahami materi karena materi diulangi 3 kali, yaitu pada saat memahami, demonstrasi, ulangi, dan juga sebelumnya siswa sudah mendapat pengalaman dari sintak alami. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk lebih percaya diri dan lebih aktif, memotivasi siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang terakhir, yaitu setiap yang dimiliki siswa itu dihargai. Untuk kekurangannya yaitu materi yang dapat disampaikan tidak terlalu banyak dalam pertemuan karena dilakukan pengulangan materi, jadi waktu yang ada itu terbatas. Yang kedua, tidak semua materi dapat menggunakan model ini karena ada tahap alami dan demonstrasi. Tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang terakhir, guru harus lebih kreatif dan mengembangkan model ini karena model ini belum secara mendetail. Yang kedua yaitu STEM. Untuk kelebihannya, STEM ini menjadi kata kunci dalam sebuah pendidikan. Yang kedua, inisiatif STEM melakukan lebih banyak untuk menjangkau dan mendorong siswa, perempuan, dan minoritas yang mungkin tidak menunjukkan minat pada mata pelajaran STEM di masa lalu, atau mungkin tidak memiliki dukungan kuat untuk mengejar dan unggul dalam mata pelajaran STEM. Sementara itu, kelemahannya adalah pendidikan STEM percaya bahwa fokus mendalam pada sains, teknologi, teknik, dan matematika membuat siswa kurang belajar dan pengalamannya dengan mata pelajaran lain yang juga penting seperti seni, musik, sastra, dan tulisan. Yang terakhir, pendidikan STEM adalah keyakinan yang diduga salah bahwa itu akan mengisi kekurangan pekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut untuk karir di bidang teknologi dan banyak karir di bidang teknik. Prediksi ini mungkin benar, namun karir di bidang ilmiah dan matematika saat ini memiliki kekurangan pekerjaan yang tersedia untuk jumlah orang yang mencari pekerjaan. Terima kasih.